Online trust and privacy ini topik yang kedua. Nanti yang pertemuan 6 itu tentang privasi kita di dunia maya itu seperti apa ya. Jadi ini ada berbagai kontradiksi terkait dengan privacy ya. Yang pertama nggak kenal sama tetangga-tetangganya, samping rumah atau teman kos sebelah, tapi banyak kenal sama orang yang bahkan belum pernah berpapasan dengan kita. Jadi kadang orang yang itu tidak real time di samping kita itu justru lebih tahu kondisi kita daripada orang yang di secara real itu berada di samping kanan kiri kita. Maksudnya apa, Pak? Misal Anda mengupdate status habis dari Hokben, misal ya, teman Anda yang posisinya sekarang lagi di Jakarta itu tahu kalau Anda habis dari Hokben. Tapi teman apa tetangga Anda yang di samping Anda itu nggak tahu Anda lagi di mana, itu malah nggak tahu karena nggak lihat HP Anda, nggak lihat status Anda, maaf. Gara-gara statusnya. Itulah maksud saya. Kadang-kadang rumahnya jejer atau kosnya itu berdempetan, tetapi privasi kita itu justru lebih banyak diakses oleh orang yang tidak di samping kita persis. Jadi belum tentu nempel rumahnya itu berarti tahu banyak tentang diri kita atau lebih bahkan bisa jadi akan lebih tahu orang yang posisinya sekarang lagi di Jakarta atau lagi di luar negeri tetapi sering ngepoin kita, sering ngelihat updatean kita, sering lihat status kita. Sehingga sekarang privacy itu cara membacanya itu apa? Cara membaca privacy itu nggak bisa sekedar oh ini karena samping rumah ini pasti sering lebih tahu. Nggak juga. Samping rumah belum tentu lebih tahu. Bisa jadi lebih tahu malah temennya yang eh, di luar kota karena dia lebih tahu kok kegiatannya. Apalagi kalian tipe orang yang apa-apa diupdate misalnya, lebih banyak yang diupdate gitu. Wah itu akan apa istilahnya eh, memperkuat ini lagi ya bahwa privasi kita itu eh, menjadi apa ya konsumsi ya, banyak orang gitu ya. Yang kedua kita terkadang nggak pengen terlalu diganggu oleh orang di sekitar kita, tipikal orang perumahan ya. Tetapi privasi akan terus-menerus diumbar ke dunia maya. Kita merasa nggak pengen terlalu diganggu oleh apa orang-orang yang di sekitar kita, sekitar rumah kita. Eh, tetapi kita secara nggak sadar itu kita sebetulnya privasi kita itu malah justru di apa di share. Ini apa? Bukan berarti nggak boleh. Saya nggak bilang ini boleh nggak boleh atau ini do and dan bukan seperti itu. Tapi kita tuh terkadang nggak pengen digangguin orang-orang di sekitar kita, ya. Privasi kita itu nggak pengen ditanya, lagi ngopo?" secara langsung. Atau tiba-tiba ada orang datang kan kayak freak juga ya. Tiba-tiba ada orang datang terus lagi apa Bu? Atau lagi apa Pak? Itu atau eh, tiba-tiba datang terus nanya apa gitu kan kita kadang-kadang merasa freak gitu. Tapi kita merasa baik-baik saja ketika kita share kegiatan kita di luar rumah kita dengan orang lain yang mungkin itu strangers, orang yang nggak kita kenal dan lain sebagainya. Kita merasa baik-baik saja. Tapi kenapa kok seperti itu? Ya karena kita men-share sesuatu yang memang pengen kita share, yang memang pengen kita bagikan. Bagi kita itu nggak apa-apa kok, itu nggak apa-apa ketahui orang lain dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk di apa semakin hari kita men-share sesuatu itu memang semakin bebas, tetapi juga semakin mengerikan ketika kita tahu sekarang AI itu bisa menempelkan wajah kita ke suatu video yang itu mungkin bukan kita yang melakukannya, tapi itu bisa di apa itu diduplikasi. Bahkan saya itu pernah ngelihat video Pak Prabowo itu main musik jazz. Apa banget sih Prabowo sama main ini nantian. Ternyata itu aslinya untuk Prabowo, tapi wajahnya mbok plek, ditemplei wajahnya Prabowo. Gitu, ya. Atau suara, suara tuh sekarang juga bisa diduplikasi.
Suara, oh yang waktu itu saya contohkan itu ada suaranya Pak Jokowi nyanyi lagu Asmara Kalibrasi itu ya. Na 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 melodi yang sama. Tapi suaranya Ki Jokowi itu. Plek pakai tone-nya Jokowi. Tone suara seseorang itu sekarang bisa di wah itu gils gitu ya. Bisa sampai ke tahapan seperti itu sekarang AI itu. Nah, ini makanya juga menjadi hal yang eh, cukup perlu kita waspadai. Nah, sehingga apa? Orang yang jauh dengan kita bisa jadi itu jauh lebih dekat atau lebih paham sama kita daripada orang yang secara fisik dekat dengan kita. Ya, belum tentu yang sampingan rumahnya atau sampingan kosnya itu lebih paham kita atau lebih tahu kita. Ya, belum tentu sekarang itu. Karena kita sekarang, kalau dulu iya, karena nggak ada chance Anda untuk bisa komunikasi secara real time dengan orang yang itu posisinya jauh dengan Anda. Ya. Membagikan data pribadi di dunia maya, berbagi informasi online, pengguna berbagi data ya, melalui media sosial, pesan dan lain-lain, sering tanpa sadar berbagi data pribadi, lokasi, aktivitas. Ini Anda di website apapun itu biasanya ngaku suatu accept, accept, accept all cookies, accept, yes, 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 apa. Padahal itu aslinya, tapi bagi kita sendiri juga mungkin kita mikir juga, lah emang apa pentingnya nek perusahaan gue ngerti aku gitu ya. Sebetulnya kan saya pernah ceritakan tentang Gojek. Gojek dulu eh, Gojek itu dia itu menjual data. Menjual data itu dalam artian menjual traffic. Anda bisa melihat di Google ya, di Google itu kan jam 5 sampai 6 busy, jam sekian kosong. Jam sekian ini peak momennya di jam sekian di restoran tertentu. Anda bisa lihat waktu kapan rame, kapan sepi, orang yang seperti apa yang belanja di toko itu, orang yang lagi butuh apa yang belanja di warung tertentu gitu, itu bisa diketahui karena apa? Karena platform-platform itu dia menjual traffic datanya. Seperti Gojek itu dia menjual traffic data orang menuju kemana, banyak orderan ke arah mana, banyak diorder di jam berapa, itu dijual kemana? Ke Google misalnya. Ya, dijual, akhirnya dimanfaatkan untuk platformnya dia. Nggak usah jauh-jauh, kita lokasi kita aktivitas nih ya, yang kita sekarang bingung tuh, anu ya, aktivitas online itu kita lagi nyari tentang sepatu, iklannya ke sepatu kabeh. Kita lagi nyari tentang tas, iklannya tas semua. Bisa bener-bener kayak sinkron kayak seakan-akan dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita pengen tuh dia tahu, gitu ya. Ya itulah yang saya bilang, karena Anda sudah ketertracing di HP Anda tuh ketracing semuanya. Kegiatan online Anda itu tertracing. Anda lagi nge-search apa, Anda pengennya apa tuh ada semua di situ. Risiko pengumpulan data, data dari berbagai platform bisa dihubungkan. Nah ini ya yang saya bilang tadi, media sosial dan kencan. Jadi seakan-akan tuh saling terhubung, apalagi dari satu email yang sama. Permanensi data, nah ini yang saya sampaikan, meskipun si siapa ini ya saya sampaikan di atas ini, permanensi data ini meski dihapus, data online sering tetap tersimpan dan tetap bisa diakses entah melalui dark web atau melalui pemulihan data digital, nggak ada yang hilang, data digital itu nggak bisa hilang ya, bisa dikatakan permanen. Makanya permanensi data, data-data yang sudah pernah tersebar di online itu nggak bisa hilang ya. Jadi meskipun apa Fufu Fafa yang kemarin pernah saya ceritakan itu dia men-share apa oh, itu bahkan kan dihapus itu. Oh, dia menghapus sekian ratus tweet kok tweet istilahnya postingan, 200 postingan atau berapa dihapus loh itu ya. Sekian postingan dihapus, ya tetap aja itu data-data itu tetap bisa apa bisa dienkripsi, bisa dibalikkan lagi data-data itu ya, data-data yang sudah dihapus itu tadi. Akses informasi, banyak pihak dapat mengakses data kita, teman, perusahaan, pemerintah, sering tanpa kita sadari. Ya,
curhat, kita akan membangun trust kita untuk curhat ke orang yang dalam kelompok kecil yang memang sudah kita kenal dan sangat akrab. Tapi kita juga kadang curhat with strangers. Saya pernah sampaikan, bahkan ada orang itu yang memang lebih nyaman curhat itu dengan strangers. Orang yang mungkin pertama kali kita ketemu di mana? Ome TV. Terus kalian curhat, ngobrol atau apa, atau Anda melalui platform apa gitu ya. Kenapa? Karena pernah saya sampaikan juga bahwa orang itu terkadang dia merasa lebih nyaman curhat dengan strangers karena dia merasa tidak dihakimi. Dia merasa tidak dijudge karena dia merasa orang baru ini dia nggak akan istilahnya alah kowe kan eneng dunia nyata di senyatanya itu kan mau ingah-ingih kok yo dadak ngene ngono dan lain sebagainya itu mungkin kalau itu curhat dengan orang yang sudah kita kenal kadang-kadang itu akan muncul tapi kalau dengan strangers ini harapannya adalah ya dia kan baru kenal kita ya di platform itu ya. Nah, harapannya apa? Lebih netral. Ya. Nah, ini Ome TV ya. Sherlock is cookies. Website utilize internet cookies to record information about user visits and compile information about user activity. Nih ya, Anda sering nggak sadar ngeklik terus like cookies apa kok like cookies apa yes accept all cookies dan lain sebagainya. Padahal apa maksud dari itu adalah eh, apa namanya Anda artinya siap untuk membagikan berbagai informasi pribadi Anda ke website tersebut ya gitu kalau Anda sudah klik klik accept itu artinya seperti itu ya ini juga perlu waspada ya ini kaitannya dengan data digital Anda kemudian bagaimana eh, kemudian ini juga terkait dengan decision making kita ketika di online kita akan share ke tempat yang kita rasa aman secure and safety. Jadi kenapa Anda lebih nyaman? Kenapa manusia itu lebih nyaman ketika dia men-share sesuatu di media sosial daripada dia tiba-tiba di rumahnya didatengin orang yang mungkin apalagi strangers gitu ya. Terus menanyai kabar atau lagi apa Bu? Apa "Wih, kepo amat sih gitu. Padahal Anda itu secara nggak langsung men-share data pribadi Anda juga di media sosial. Kenapa? Ya, karena Anda merasa secure and safety. Artinya di platform ini aku nek nge-share ya ora apa-apa. Teman-teman tahu kan ya nggak masalah. Tahu aku lagi di sini nggak apa-apa gitu. Secure and safety. Ya. Cuman memang tadi itu kadang-kadang ada oknum yang terus memanfaatkan itu gitu ya. Terutama Anda jangan sampai keceplosan atau kepencet gitu ya. Nge-share KTP Anda, nge-share nomor rekening Anda ke sembarang orang ya. Apalagi buku tabungan gitu dan lain sebagainya ditebak-tebak passwordnya ternyata benar itu bahaya banget ya berdasarkan teori kognitif ada dua kemungkinan ini ya Kahneman pengambilan keputusan saya pernah sampaikan ada dua kemungkinan orang dalam mengambil keputusan yaitu ada fast thinking dan slow thinking kapan kita pakai fast thinking kapan kita pakai slow thinking ketika seseorang beli barang yang mahal HP, mobil, dan barang-barang yang itu anggaplah memakan 3/4 lebih tabungannya dia, itu dia akan lebih melakukan slow thinking. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan banyak, spendingnya besar. Ya. Berbeda halnya ketika Anda di online, ketika Anda mendownload aplikasi, Anda agree, radiwoco, next, radiwoco. Sama dengan accept all cookies, klik, ternyata ono virus masuk dan lain sebagainya itu apa? Privacy kita itu kan ditentukan dari Anda ngeklik agree-nya ini. Tapi ngeklik agree ini berapa sih biayanya dibandingkan dengan ngeklik apa namanya beli mobil, purchasing mobil di online misalnya Anda beli lewat online gitu ya, beli HP di online, biayanya jutaan.
Tetapi secara nggak langsung, secara nggak sadar, Anda tahu virus-virus itu seperti itu, ransomware itu, yang kemarin sampai apa transportasi kita mati berjam-jam itu, apa imigrasi, imigrasi di pesawat kemarin mati apa shutdown itu. Karena apa? Kemasukan ransomware itu tadi. Ya kemungkinan karyawannya next 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 ngono kae kan apa download hal-hal yang apa namanya dari situs-situs ilegal dan lain sebagainya kadang-kadang ya itu terus akhirnya kena ransomware itu. Yang kemarin ransomware itu sih itu loh mana namanya BSI kalau tidak salah ya BSI atau mana itu banknya itu kan sempat kena itu ya bahkan pemerintahan pun kena ransomware. Ransomware itu adik saya juga pernah kena itu ransomware itu jadi data-data di komputernya hilang hilang dan hilang itu ya. Dan hati-hati, ini uh, bagi pejuang skripsi, jangan sampai hilang data ini menjadi alasan mengerikan, ya. Dan jangan sampai terjadi. Makanya backup datanya betul-betul diperbanyak. Ini di komputer saya aja, ini backup datanya tuh ada di saya sinkroniskan ke Google Drive itu loh, yang otomatis itu loh, ya. Saya bikin synchronize. Tapi memang resikonya ya kita memang harus berbayar. Kita harus membayar lebih untuk kapasitas yang lebih ya. Itu Communication Privacy Management CPM. Saya nggak akan terlalu banyak membahas CPM ini. Nanti ada kelompok yang khusus membahas tentang CPM ini, Communication Privacy Management. Ini eh, bagaimana kita memanage diri kita terkait dengan privasi kita di online. Ya, nanti silakan ini biar Anda nanti mendengarkan langsung dari teman Anda di online. Nanti yang dari kelompok yang membahas tentang CPM. Ini saya sudah menugaskan di sini ya. Nah, ini kelompok 56 nanti ada yang bahas tentang ini. Silahkan ini nanti dicek di Spada, materinya sudah ada.